Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa waffaqana wa hadana ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى خير الأمم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق Allahul Azim. Hadirin saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Dan kita sudah memasuki tahun baru Masehi 2026. Mudah-mudahan kuantitas dan kualitas kehidupan kita di tahun 2026 nanti ini lebih baik daripada tahun 2025. Amin Allahumma amin. Baik itu urusan kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Saudaraku, dalam renungan khutbah pada siang ini kita mencoba untuk mengevaluasi, untuk memikirkan kembali tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebab perilaku kita ini, kalau melihat dasar-dasar Al-Quran dan Hadis, tidak hanya kita terima akibat baik maupun akibat jelek, dan ternyata bisa berpengaruh kepada anak keturunan kita. Kita coba perhatikan apa yang disampaikan dalam sebuah cerita oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Kitabul Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip-prinsip agama. Di sana beliau menceritakan bahwa dahulu sebelum diutusnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nabi yang rajin beribadah di lereng gunung. Di bawahnya itu ada ada mata air yang mengalir sampai ke bawah. Dan di bawah itu ada jalan yang bisa dilewati, bahkan biasa dilewati oleh manusia. Lewatlah seorang penunggang kuda, kemudian berhenti di tempat itu karena haus, minum dari air mata air tadi itu secukupnya. Kemudian begitu setelah puas, langsung tancap meneruskan perjalanannya. Berikutnya datang penunggang kuda yang kedua, sama berhenti di tempat itu, dan seperti orang-orang yang lain merasakan jernih dan segarnya mata air pegunungan itu. Begitu setelah minum,
hendak melanjutkan perjalanannya, ternyata dilihat ada barang yang berharga. Ada kantong yang menurut dia itu sangat berharga kantong itu, maka didekati, dilihat. Ternyata kantong itu berisi 1000 dinar emas. Saudaraku, ini nilai harta yang sangat besar. Karena 1 dinar itu rusnya, kalau sekarang 3 juta lebih. Pada zaman Rasul, seorang sahabat diminta tolong membeli 1 ekor kambing, dikasih uang 1 dinar. Ya kurang lebih sama lah, 3 juta lebih. Anggapan 3 juta. 3 juta kali 1000 berarti 3 miliar. Tentu ini harta yang sangat besar. Sehingga oleh penunggang kuda yang kedua tidak dibiarkan begitu saja, disikat saja, dibawa, diamankan. Berikutnya, datanglah seorang yang sudah tua, berjalan siok-siok, membawa kayu bakar lagi, berhenti di situ. Sama dengan yang lain, merasakan segarnya air pegunungan. Minum. Setelah puas minum, karena Pak Tua ini jalan kaki membawa kayu bakar lagi, capek, berhenti sejenak. Tiba-tiba datanglah penunggang kuda yang pertama kembali, ingat bahwa hartanya tertinggal di situ. Harta itu sudah tidak ada, karena diambil penunggang kuda yang kedua. Pak Tua itu ditanya oleh penunggang kuda yang pertama. Ditanya, Bapak tahu harta saya itu? Dijawab, tidak tahu. Bapak mengambil mungkin? Tidak. Tapi penunggang kuda ini yang pertama tidak percaya. Sampai Pak Tua itu dipukuli. Tetap jawabannya sama, tidak tahu apalagi mengambil. Dipukuli terus. Dalam cerita Al-Ghazali itu sampai Pak Tua ini meninggal dunia. Yang beribadah tadi meskipun seorang nabi, karena nabi itu juga manusia biasa, punya perasaan, punya akal, maka nabi ini, maaf kalau sesama manusia protes, curhat kepada Allah. Ilahi, ma hadza? Akhadha surrata zalimun akhar wa salatta hadha zalim ala hadha al-faqir hatta qatalah. Tuhanku, mengapa ini terjadi? Yang mengambil harta berharga tadi, kantong yang berisi dinar emas itu adalah orang zalim yang tadi itu, bukan yang ini. Tetapi kenapa engkau ya Allah membiarkan penunggang kuda pertama ini memukuli Pak Tua ini bahkan sampai meninggal dunia? Dijawab oleh Allah. Ishtagil bi'ibadatik falaisa ma'rifat asraril mulki min sya'nik. Sudahlah Nabi, konsentrasi saja Anda beribadah. Untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah bukanlah urusan kamu. Tetapi Nabi ini tidak puas, ingin tahu. Mungkin sebagaimana ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir yang sudah dipesani jangan tanya-tanya ketika ada sesuatu yang aneh. Tidak kuat tanya itu sampai 3 kali. Kemudian akhirnya ditunjukkan kan oleh Allah itu. Kenapa yang pertama terjadi, yang kedua sampai yang ketiga. Ini sama. Karena Nabi ini kepingin tahu, ya Allah kenapa ini terjadi ya Allah. Lalu Allah mengungkapkan, Allah menunjukkan. Begini.
Kenapa saya biarkan penunggang kuda pertama tadi memukuli Pak Tua sampai mati? Sebab Pak Tua itu dulu pernah membunuh ayahnya penunggang kuda ini. Sehingga aku biarkan dia membalas kematian ayahnya. Hadirin, mohon maaf. Jangan salah paham, ini ajaran sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ajaran kita kan beda. Dan yang kedua, kenapa saya biarkan penunggang kuda tadi yang kedua mengambil harta yang berharga milik penunggang kuda yang pertama? Karena dulu ayah penunggang kuda yang pertama itu pernah mengambil harta milik penunggang kuda yang kedua, jenisnya sama, nilainya sama, yakni 1000 dinar emas. Subhanallah. Sehingga kata Allah, saya kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Dari cerita ini banyak bisa diambil pelajaran. Tapi paling tidak sesuai dengan tadi sudah saya sampaikan di depan Quran dan hadis. Paling tidak ada 2 pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, orang yang berbuat baik atau jelek, kapan saja, di mana saja, pasti akan merasakan balasannya. Bahkan ketika tidak menerima di dunia ini, pasti di akhirat nanti. Pak Tua yang sekian tahun yang lalu pernah membunuh ayah dari penunggang kuda yang pertama, mungkin saat melakukan itu merasa aman dan nyaman. Mungkin tidak ada yang tahu atau bahkan Pak Tua ini licik. Tidak menyangka Allah mentakdirkan sekian tahun ke depan dia bertemu dengan anak orang yang dibunuh dan Allah perintahkan membalas. Kapan saja, di mana saja perbuatan baik maupun jelek dibalas oleh Allah. Karena itulah saya teringat. Ada seorang penasihat raja yang sangat bijaksana. Penasihat ini selalu datang setiap hari mendampingi dan menasihati raja. Macam-macam yang dinasihatkan kepada raja, tapi ada satu kalimat yang tidak pernah dilupakan oleh penasihat ini. Kalimat itu berbunyi, ahsin ilal muhsin bi ihsani fa innal musi'ata takfihi sa'atu. Artinya kurang lebih begini, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik kepada kamu. Sesungguhnya orang yang berbuat jelek itu akan dibalas oleh perbuatannya sendiri. Kita tidak usah bingung susah membalas kejelekan seseorang, tidak usah. Justru kita diperintahkan bagaimana kita bisa membalas kebaikan seseorang. Sebab kejelekan seseorang kepada kita itu akan dibalas sendiri dari perbuatannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 286 yang terakhir, Allah pun sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi seseorang akan merasakan atau mendapatkan pahala, keuntungan dari kebaikan yang dilakukan. Dan seseorang pun akan mendapatkan dosa, kejelekan atau bahaya dari kejelekan yang dilakukan. Ini pelajaran pertama yang kita petik dari cerita Imam Al-Ghazali tadi. Yang kedua, perbuatan baik maupun jelek seseorang memang akan dibalas oleh Allah.
Tetapi kenyataan membuktikan juga bahwa ternyata akibat dari perbuatannya itu pun bisa sampai dirasakan, ditanggung oleh anak cucunya. Contoh tadi itu, orang tua penunggang kuda yang pertama mengambil harta penunggang kuda yang kedua, 1000 dinar emas. Mungkin waktu mengambilnya aman, yang kemudian boleh jadi harta itu yang sekitar 3M itu juga diwariskan kepada anaknya penunggang kuda yang pertama itu. Senanglah anak ini mewarisi harta dalam kurung hasil curian dari penunggang kuda yang kedua. Dengan takdir Allah, sekian tahun kemudian harta itu dikembalikan oleh Allah kepada pemiliknya, penunggang kuda yang kedua, sehingga penunggang kuda yang pertama kehilangan. Akibat kehilangan ini, siapa yang berbuat? Orang tuanya, bukan dirinya. Orang tuanya dulu yang mencuri itu. Perbuatan orang tua berpengaruh kepada anak cucu. Penunggang kuda yang pertama merasakan akibat perbuatan orang tuanya, sehingga harta itu pun harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hadirin rahimakumullah, banyak contoh-contoh dalam kehidupan di masyarakat kita, hal-hal yang seperti itu. Perbuatan baik, perbuatan jelek itu sampai dirasakan atau akibatnya kepada anak cucunya. Mungkin panjenengan akan pernah melihat atau sudah pernah melihat. Ada keluarga itu bahagia ya. Gitu. Kok senang, urusannya kok enak, gampang gitu. Juga orangnya juga baik-baik semua, bahkan rajin ibadah. Itu kalau ditelusuri ternyata banyak cerita begini. Itu orang tuanya dulu suka menolong orang. Itu orang tuanya dulu, bapak ibunya, kakek neneknya suka bersedekah. Hadirin tadi diumumkan oleh takmir. Takmir membuka peluang bersedekah. Bahkan itu amal jariah. Meskipun amal jariah itu tidak menolong orang, tapi untuk kepentingan ibadah, kepentingan Allah, itu nanti Allah akan membalasnya kepada kita sendiri atau kepada anak cucu kita yang ditolong oleh Allah. Karena saya ingin menyampaikan ini nyata, cerita ini nyata, karena itu hampir seperti keluarga saya sendiri. Dia teman saya sebenarnya, tapi seperti keluarga sendiri. Dia punya 6 bersaudara, laki-laki semuanya. Pendidikan tingginya, pendidikannya 6 orang ini semua pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Ada yang S2, ada yang S3, minimal S1. Jadi guru, jadi dosen, jadi pejabat, yang terakhir jadi dokter spesialis di rumah sakit Lamongan. Orang yang tidak tahu, ini anaknya orang kaya raya. Atau ini mungkin anaknya pejabat tinggi. Tidak benar. Semua itu tidak benar. Mereka semuanya itu adalah anaknya marbot masjid, anaknya guru ngaji. Kedua orang tuanya, orang Lamongan diboyong ke Gresik, diduduk sampean, oleh masyarakat dibangunkan rumah kecil sederhana pinggir masjid, disuruh ngeramut masjid sama ngajar ngaji anak-anak. Ditekunilah pekerjaan itu oleh kedua orang tuanya. Itu sejak anak-anaknya masih kecil. Karena orang tuanya meramut masjid, merawat, menjaga rumah Allah, dan mengajarkan kalam Allah, firman Allah Al-Quran,
sehari-harinya waktunya dihabiskan untuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala memperhatikan anak cucunya. Sehingga semuanya menjadi orang-orang yang berhasil sampai sekarang. Dan ketepatan ini bapaknya sudah meninggal dunia, tinggal ibunya. Itu berkat perbuatan orang tuanya, berkat doa orang tuanya. Makanya hadirin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak perbuatan yang baik. Ketika kita berbuat yang baik, ternyata balasan itu pun bisa dirasakan anak-anak cucu kita dan akan bangga dengan kita. Jangan sampai kita menyisakan, meninggalkan, mewariskan perbuatan yang jelek. Kalau kita salah kepada sesama, segera kita selesaikan daripada anak kita yang menanggung. Sebab kalau itu yang terjadi, kasihan anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berbuat yang baik sebaik banyak-banyaknya. Hati-hati dalam berperilaku dan insya Allah anak cucu kita pun akan bangga dengan kita dan akan bahagia. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi. Faqala 'azza min qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa rad'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة واجعل رعيتها وأمراءها من الصالحين وادفع عنها البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon shaf lurus dan rapatkan. Allah